Selamat petang, Mas Rahmat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Ito, sudah ada hasil otopsi yang keluar, ada luka di bagian dada kiri, tembus hingga ke jantung. Ini yang menjadi penyebab kematian. Apa yang Anda lihat dari kasus kematian Walpri Kapolda Kaltara ini, Pak Ito? Ya, pertama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam ya kepada keluarga Brigpol HS ya atau SH atas tragedi ini. Kemudian yang kedua, kalau untuk hasil otopsi kan akan melihat daripada peluru masuk dan peluru keluar. Kemudian kan tentunya di TKP itu hanya ada alat senjata api. Kemudian kalau ada dugaan sementara atau kesimpulan sementara bahwa yang bersangkutan itu almarhum karena kelalaian dalam membersihkan senjata, tentunya harus ada bukti pendukung lainnya. Misalnya apakah kain ataukah mungkin alat untuk membersihkan laras dan lain sebagainya sehingga bisa disimpulkan demikian. Namun kan tentunya dari Polda Kaltara juga akan mendalami motif-motif lain ya. Kita belum tahu apalagi ini sudah menjadi perhatian Bapak Kapolri. Sehingga saya kira mungkin dari tim forensik itu akan bekerja keras untuk melihat kaitannya antara kejadian ini kemudian dengan kemungkinan lain ya. Kalau kita dengar kan saat ini Pak Kapolda tidak berada di sana. Ya, saya juga pernah memiliki Walpri ya. Jadi Walpri itu tentunya tidak dibawa ke Jakarta ya karena beliau ada tugas di Jakarta. Nah kemudian yang bersangkutan juga saat ini kalau tidak salah istrinya sedang almarhum itu istrinya sedang menunggu kelahiran ya kelahiran anaknya sehingga mungkin saya kira mungkin kemungkinan itu tentunya akan dikaitkan termasuk dari digital forensik ya Baik, Pak dari Ito, komunikasi ya. baik. Tadi Pak Kapolri sudah memberikan atensinya, meminta diusut tuntas, bisa dipertanggungjawabkan. Apakah ini ada dugaan lain sehingga Kapolri sampai bicara seperti ini, statementnya seperti ini tegas? Ya, tentunya kan ada kecurigaan dari pihak keluarga. Makanya akan dilakukan otopsi ulang kembali di Rumah Sakit Bayangkara Semarang ya sebelum dimakamkan. Nah, kita pun tentunya dari dinas harus memberikan kepastian kepada keluarga jangan sampai ada kecurigaan. Di sini Kapolri kan sudah memerintahkan untuk mengusut tuntas dan secara profesional Polda Kaltara ini telah melakukan langkah-langkah yaitu melibatkan bidang forensik, kemudian juga propam ya. Dan saya kira mungkin terlalu dini kalau kita menyampaikan bahwa hal ini adalah merupakan satu sebab yang saat ini disimpulkan kelalaian ya. Jadi terlalu dini, jadi saya kira mungkin itu dugaan sementara ya. Dan tentunya kalau kesimpulan sementara ini nanti akan dikaitkan dengan langkah-langkah scientific crime investigation ya, tentunya melalui satu penyelidikan yang sifatnya digital forensik melalui handphonenya, kemudian saksi-saksi ini juga bisa saja berubah ya, tapi kan Karena harus ada Pak satu Ito, kepastian. yang juga menjadi catatan adalah keluarga pertama kali mendapatkan kabar di telepon bahwa korban ini kecelakaan dan minta diotopsi ulang. Kemudian ada statement kelalaian. Nah ini kan yang menjadi garis besarnya ada tanda tanya di sini ya, Pak Ito. Ya, itu tadi saya sudah sampaikan ya, tentunya mungkin sementara ya, sementara ini kesimpulannya adalah kelalaian katanya membersihkan senjata. Kalau saat membersihkan senjata tentunya harus ada bukti lain yang pendukung bahwa yang almarhum sedang membersihkan senjata. Ini adalah merupakan satu ranah dalam proses penyidikan. Saya juga tidak tahu karena tentunya yang paling tahu adalah daripada personil Polda Kaltara yang saat ini sedang melakukan penyelidikan. Tapi dengan ada atensi dari Pak Kapolri, Bapak Kapolri, saya kira tidak ada hal-hal yang akan disembunyikan. Kita ingatlah kasus yang lalu-lalu ya itu tidak Pak Kapolri sangat transparan dan ini pun juga tentunya harus memberikan satu kepastian kepada pihak keluarga almarhum. Baik, Ya. Pak Ito, kalau tadi disinggung oleh kriminolog, jika inventaris senjata dinas ya, jadi sudah mengenal bagaimana karakter senjatanya HS9 korban ini. Biasanya ketika membersihkan itu seperti apa kalau sudah mengenal karakter senjatanya? Karena sampai ada luka yang menembus ke tubuhnya sendiri itu kan bagaimana mengarahkannya ketika membersihkan, Pak Ito? Ya, saya pernah mengalami ya Mas Rahmat ya, di mana saya kan lama memegang senjata. Pada saat saya mengosongkan senjata itu, biasa saya melakukan penembakan kosong ke atas. Ternyata masih ada pelurunya, kaget saya.
dan itu di waktu saya di Jawa Tengah. Jadi segala sesuatu yang namanya kecelakaan itu, manusia itu pasti dalam keadaan dia mungkin sedang capek ya, atau mungkin sedang banyak pikiran, bisa saja itu saya kira terjadi. Tapi kan kita juga melihat ya, biasanya yang selama ini terjadi kasus bunuh diri itu kan biasanya yang ditujukan kepada bagian tubuh di kepala. Nah, ini pun juga akan menjadi satu bahan pengkajian ya, atau penyelidikan yang mendalam daripada pihak Polda Kaltara ya. Saya kira saat ini mungkin terlalu dini kalau saya menyimpulkan bahwa itu adalah karena satu kelalaian, dan apalagi sudah ada perintah Pak Kapolri. Kalau memang itu betul kelalaian, harus ada bukti pendukung lain ya yang ada di sana. Kalau membersihkan senjata, nah saya kira kalau meskipun bagaimanapun juga yang tadi saya sampaikan, kondisi fisik seseorang maupun psikis seorang itu juga sangat mempengaruhi dari kelalaian itu ya, Mas Rahmat ya. Baik, Propam turun tangan, jadi memang harus ada atensi untuk mengusut kasus ini agar terang benderang dari Mabes Polri. Ya. Ya betul, yang jelas satu, siapa yang menemukan yang bersangkutan almarhum pasti akan diperiksa ya sebagai saksi utama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan yang bersangkutan almarhum itu dengan teman-temannya. Ini kan merupakan ranah daripada Paminal ya, atau pengamanan internal. Jadi siapa-siapa, apakah pimpinannya, komandannya, dan lain sebagainya, pasti akan menjadi objek daripada permintaan keterangan ya, daripada Propam ya, khususnya Paminal ya. Kemudian juga ya saya kira akan menyangkut satu penyelidikan yang komprehensif ya, yang melibatkan berbagai fungsi di kepolisian khususnya di Polda Kaltara. Dan tidak menutup kemungkinan akan ada backup dari Mabes Polri untuk menjaga netralitas atau independensi ya. Saya yakin kalau memang mungkin untuk memberikan satu kepastian, pasti dari Mabes Polri pun akan menurunkan tim ke sana. Baik. Demikian. Terima kasih Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabareskrim, telah menyampaikan bagaimana pandangannya soal kasus kematian Walpri atau pengawal pribadi Kapolda Kaltara. Terima kasih Pak Ito, saya selalu.